Wah, marketnya parah banget. Lagi ngusir retail nih. Teman-teman, pernah nggak mendengar atau ngomong seperti itu? Wah, ini marketnya lagi dibikin gonjang-ganjing. Biar retailnya pergi, biar retailnya keluar, biar guanya cut loss. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana skenario market itu mengusir kita-kita retail bersama Rio Rizaldi. Thank you untuk teman-teman yang udah subscribe channel Galeri Sama ID. Untuk yang belum, buruan subscribe agar Anda mendapatkan video-video pembelajaran yang bermanfaat dari kami. Satu video berjuta manfaat. Nah, teman-teman, ketika saya kalau gambar seperti ini, coba kita lihat. Ini ada support, oke? Ini ada support. Nah, ini kan level umumnya ya, umumnya level ini. Dan di area atas ini ada resist, tentu identik dengan level jual. Nah, pertanyaan adalah kapan harga bergerak membuat retail terusir? Retail itu adalah teman-teman, termasuk saya, karena saya bukan institusi. Kapan? Ada yang bilang seperti ini, wah harganya diturunin tembus support biar semuanya cut loss. Setuju? Bisa jadi, oke? Bisa jadi. Kebanyakan orang itu beranggapan market itu tidak bersahabat dengan dia. Market itu ngusir dia, kita sebagai retail, adalah ketika harga sahamnya dibikin turun, break support. Teman-teman, teorinya apa? Atau misalnya trading plan-nya apa? Kalau harga saham dibikin turun, break support, kita harus cut loss. Itu membuat kita merasa, wah kita diusir dari market. Oke? Tapi pertanyaan saya sini adalah satu. Berapa banyak orang yang cut loss? Dikit. Teman-teman. Coba lihat porto kita masa lalu ya, bukan sekarang. Atau porto teman-teman kita, atau porto sesama trader. Berapa banyak saham dalam porto yang nyangkut? Nah, ketika kita bicara nyangkutnya banyak, artinya kita ini nggak cut loss. Karena ketika harga turun, ketika harga turun terus, ini kita masih simpan. Jadi teman-teman, ketika market bergerak liar, membuat harga saham break support, itu bukan momen ngusir kita, bukan momen ngusir retail. Itu yang kita perlu ingat. Karena retail yang mungkin di Indonesia itu break support sedikit yang jual di sana, break resist sedikit juga yang beli. Oke, jadi teman-teman, ketika kita bicara mengenai topik video ini, cara mengusir retail bukan dengan membuat harga saham break support, tapi bagaimana? Nah, saya ingin tunjukkan di sini. Jadi teman-teman, ketika harga saham di support, kebanyakan orang membeli. Ketika harga saham tembus support, sedikit orang yang menjual. Bahkan ketika harga saham turun terus, mereka mulai melakukan average down. Silakan cek video saya sebelumnya, gila average down. Nah, jadi ketika harga break support dan dia ternyata turun terus, itu sebenarnya bukan momen mengusir retail, tapi itu adalah momen mengundang retail biar apa? Ngebeliin saham yang ingin dijual. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka banget beli di support, turun break support, masih disimpan, turun terus, average down, Anda adalah pahlawan market. Ada orang yang butuh uang, jualan, kita yang nampung. Itu yang harus hati-hati. Jadi, kapan momen mengusir retail? Saya ngomong agak kencang sedikit ya, agak offensive sedikit, mengusir retail, karena ini bahasa yang sering kita sesama trader sering ngomongin gitu, sering ngomongin. Nah, saya lanjutin di sini. Ini adalah area supportnya. Oke, kita lanjut di sini. Lalu di sini adalah area resistennya. Nah, sekarang silakan lihat spidol yang saya coret di sini. Ketika harga dari tengah dia mulai naik ke atas, apa yang Anda lakukan? Nanti tinggal tulis di kolom komen ya di video ini. Apa yang dilakukan? Nambah beli atau jual? Tentu jual, bukan?
Kebanyakan gitu. Karena teorinya, tanpa diajarin pun, beli itu di bawah, jual itu di atas. Teman-teman lihat jari saya, beli itu di bawah, jual itu di atas. Beli, jual, beli, jual. Jadi, kapan retail itu keluar dari saham ini? Ketika di bawah atau ketika di atas? Teman-teman, beli saham ketika di bawah atau jual ketika di atas. Nah, jadi teman-teman, retail akan cenderung jumlahnya berkurang di saham ini adalah ketika harganya di dekat resisten. Ketika dia turun, cenderung kebanyakan orang melakukan pembelian lagi untuk berekspektasi agar nanti ketika naik dia bisa jual lagi. Saya beli di 1000, jual di 1050, ya untung 5% lumayan lah. Itu kan kayak deposito setahun. Ini saya bisa dapetin di semingguan seperti itu. Nah, ini terus terjadi. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kita lupa bahwa fase saham itu tidak cuma sideways. Dan kita lupa bahwa untuk bisa mendapatkan profit multi-bagger, kita nggak bisa melakukan buy low sell high seperti ini. Jadi, yang terjadi di sini, saya ingin tunjukkan momen di mana retail itu sudah hilang di saham tersebut. Momen ketika retail itu sudah mulai berkurang, mulai minim di saham tersebut adalah ketika harganya mencapai resisten, tapi dia tidak turun ke support kembali. Dia mulai naik lagi seperti ini. Oke, jadi retail pertama, gelombang pertama, beli di sini, jual di sini, habis dong, ya kan? Gelombang kedua, yang beli di sini belum jualan, akhirnya jualan di sini. Kenapa? Karena tadinya habis beli di sini, saya mau nambah di sini, nggak dapet. Ya udah saya jual di sini deh. Dijual, harga turun. Makin dikit nggak yang jualan? Makin dikit. Dia mulai rebound lagi ke atas. Pertanyaan adalah, kenapa bisa rebound? Jawabannya adalah karena ada yang ngumpulin. Oke? Nah, jadi ketika harga bermain di area resisten seperti ini, kecenderungannya retail, trader jangka pendek, oke? Trader jangka pendek relatif sudah minim. Dan barang itu mulai terkumpul di satu atau sedikit pihak, which is saya sebut aja ya, mereka adalah smart money. Oke? Nah, jadi ketika harga sudah mulai berkumpul di atas dan trader-trader jangka pendek atau spekulan-spekulan sudah mulai minim, kenapa? Udah nggak turun-turun lagi, mereka udah nggak mau beli. Ujung-ujungnya udah kayak gini, udah nggak menarik, ganti saham yang lain di situ ya. Nah, udah mulai nggak banyak yang lirik, barang sudah terkumpul, disitulah harga saham cenderung mulai bergerak naik, ditandai dengan titik breakout di sini. Ini namanya breakout. Oke, nah jadi inilah ilustrasi bagaimana kita atau retail itu diusir dari market. Jadi teman-teman, trader diusir bukan dengan break support. Kenapa? Ketika break support, trader cenderung datang ngebeli. Karena kebanyakan trader itu suka dengan average down, suka dengan harga yang turun banyak. Oke, trader mulai hilang di saham tertentu itu ketika harga saham sudah mulai bergerak bermain di area atas resisten. Jadi teman-teman, seperti di video-video kami sebelumnya, kita selalu bilang bahwa ketika saham bergerak konsolidasi, mulai terlihat support yang tadi di sini mulai naik dalam range konsolidasi yang sama. Biasanya itu adalah fase awal bullish dan biasanya tidak banyak orang yang melirik. Karena apa? Karena barang sudah tidak ada dan mereka mulai ganti saham, memantau saham-saham lain, sehingga harga saham ini hanya dimiliki oleh segelintir pihak yang membuat harga lebih gampang untuk naik daripada turun. Well, teman-teman, bagaimana menurut Anda? Apakah betul retail diusir dengan membuat harga naik resisten atau diturunkan dan menembus support? Silakan tulis di kolom komen, nanti kita akan diskusi selanjutnya. Terima kasih.